Bertemu Abang Hansel lagi. Bab 546. Epa mengajak Rila kecil tidur hingga siang hari. Ketika mereka bangun dan turun ke bawah, mereka melihat Sebastian terduduk bengong sendirian di ruang tamu. Walaupun keluarga Tanjaya menjaga Sebastian seperti keluarga sendiri, semua pekerja juga menganggapnya seperti tuan muda. Tetapi Sebastian masih belum terbiasa. Kehidupannya dulu tidak seperti kehidupan keluarga Tanjaya. Dua kehidupan yang bertolak belakang. Bagaimanapun, mereka bekerja keras juga tidak akan bisa tinggal di rumah mewah seperti milik keluarga Tanjaya. Tak hanya tempat tinggalnya saja yang berbeda, banyak sekali kebiasaan hidup yang berbeda. Jadi ingin dirinya masuk ke dalam kehidupan keluarga besar ini, dia harus lebih berusaha lagi. Sebastian, kamu sudah sarapan? Epa menggandeng Rila kecil melewati ruang tamu dan menyapa Sebastian. Aku sudah makan. Sebastian berbicara dengan sangat kaku. Dia melihat sekilas kepada Epa, lalu tatapannya jatuh ke arah Rila kecil. Dia ingin sekali berbicara dengan Rila kecil, tetapi Rila kecil terlihat tidak menyukainya. Jadi dia berusaha membuka mulut, tetapi tidak ada perkataan apapun yang keluar dari mulutnya. Epa berkata, hari ini hari Minggu, gak perlu ke sekolah. Kamu main saja, ini rumahmu, gak perlu terlalu kaku ya. Sebastian menganggukkan kepala. Baiklah. Nona kecil, sarapan sudah disiapkan. Mau makan sekarang? Nurmala melihat ke arah mereka dan tersenyum manis. Epa berkata, Kak Nurmala, maaf jadi repotin kamu untuk menyiapkan makanan kami. Nona ngomong apa sih? Bisa bekerja di keluarga Tanjaya adalah sebuah keberuntungan untukku, kata Nurmala sambil menaruh makanan di meja. Dia menyiapkan makanan dengan sepenuh hati. Sarapan yang disiapkan sesuai dengan selera Rila kecil dan Epa. Disiapkan secara terpisah. Epa menyeruput bubur lalu berkata, Oh iya Kak Nurmala, kakak ipar sudah bangun? Nurmala berkata, Nona besar pergi keluar. Katanya ingin pergi mencari Tuan Perdian. Kalau begitu, Rila sayang, hari ini pergi sama bibik kecil ya, main ke rumah kakek. Di rumah tidak ada orang dewasa. Epa tidak tenang jika harus meninggalkan Rila kecil sendiri di rumah. Oke, Rila kecil senang ikut pergi bibik kecil karena dia tidak ingin di rumah. Bibik kecil, Sebastian juga mau temanin adik. Sebastian baru saja datang ke rumah ini 2-3 hari. Dia sudah mengerti, walaupun Rila kecil paling kecil di rumah, tetapi ayah sangat mendengar perkataannya. Apapun yang dikatakannya, ayah akan menyetujuinya. Dia bisa tinggal di rumah ini juga karena perkataan Rila kecil. Jadi dia harus menjaga baik adik perempuannya itu. Dengan menjaga baik adiknya, ayah dan ibu akan senang. Dia akan lebih tenang jika harus tinggal di sini. Anak yang baru berumur 11 tahun, tetapi sudah mengerti banyak hal. Boleh, kita nanti pergi sama-sama. Epa tahu maksud baik Arila, mengadopsi anak lagi untuk menemani Rila kecil. Mengajak Sebastian sekalian untuk membuat baik hubungan mereka. Sebelum pergi, Epa menelpon Darwin terlebih dahulu. Setelah tahu Darwin tidak berada di wilayah militer kota Pasir Bumi, namun pergi bersama beberapa orang untuk pemerintah menyambut kedatangan orang yang penting dari negara A. Sebagai orang dari negara A, Epa belum memiliki kesempatan untuk pergi melihat-lihat. Tidak ada salahnya jika dia pergi melihatnya.
Hotel tempat menyambut orang-orang penting dari negara A adalah Hotel Rancamaya. Hotel Rancamaya memang penginapan khusus menyambut orang dari luar negeri. Setiap kali politisi dari luar negeri akan datang, Hotel Rancamaya akan menyiapkannya dengan sangat matang dan dijaga ketat. Satu lalat pun tidak akan lolos dari pandangan mereka. Kali ini komandan yang terkenal juga hadir. Tidak akan ada yang berani bermacam-macam. Ketika Epa mengajak Rila kecil dan Sebastian datang kemari, orang-orang penting tersebut masih di jalan. Jadi dia masih mempunyai waktu untuk mencari Darwin. Darwin, kali ini siapa yang akan melakukan kunjungan ke sini? Putra ketiga Presiden A, yang juga putra tunggal dari Nyonya Presiden A. Oh, orang dalam. Sepertinya sih begitu. Ada kemampuan atau tidak harus dilihat nanti. Bibi kecil, Rila kecil mau pergi main di sebelah sana. Bolehkah aku membawanya pergi? Sebastian melihat Rila kecil yang terus menatap ke arah sana. Jadi dia berpikir mungkin Rila kecil ingin bermain ke sana. Sebagai kakak yang baik, dia harus bisa mengerti keinginan adiknya. Pergilah, hati-hati ya. Di sini aman, jadi Epa tidak khawatir mereka akan diculik orang. Sebastian menemani Rila kecil ke lantai 2. Rila kecil belum sempat melihat jelas lampu lagu yang menarik perhatiannya. Tiba-tiba saja segerombolan orang turun ke bawah dan menutupi pandangannya. Abang Hansel. Pria yang berjalan di tengah-tengah kerumunan orang yang memakai baju hitam adalah orang yang paling akrab dengan Rila kecil. Walaupun Abang Hansel mengenakan pakaian yang berbeda dengan dulu, rambut yang dipotong pendek, tetapi wajahnya tidak berubah. Matanya juga tidak berubah. Rila kecil hanya perlu melihat sekilas, dia sudah dapat mengenali Abang Hansel, orang yang dia rindui. Abang Hansel. Rila kecil berteriak memanggil Abang Hansel. Tetapi orang yang mengelilinginya terlalu banyak dan berisik. Suaranya pun tidak terdengar hingga ke telinga Abang Hansel. Rila kecil berteriak beberapa kali, tetapi Abang Hansel tidak mendengarnya. Rila kecil panik dan langsung berlari ke arah bawah. Sebastian ingin menahannya, tetapi dia berlari terlalu cepat dan masuk ke kerumunan orang yang banyak. Sebastian tidak sempat mengikuti langkah kakinya. Rila kecil memasuki kerumunan orang, lalu lari ke arah Abang Hansel. Dia ingin berlari ke samping Abang Hansel, berlari memeluknya dan membiarkan Abang Hansel memeluk dan menciumnya. Orang yang mengelilingi Abang Hansel terlalu banyak. Tubuh Rila kecil terlalu kecil. Dia seperti berada di kerumunan kaki orang, tetapi dia tidak pantang untuk menyerah. Memikirkan jika ia akan bertemu dengan Abang Hansel, dia sangat bersemangat dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Akhirnya, Rila kecil berhasil melewati kerumunan orang banyak dan berlari ke samping Abang Hansel. Dia lalu memeluk kaki Abang Hansel dan berkata, Abang Hansel, Rila sangat merindukan Abang. Rila kecil tidak hanya berteriak Abang Hansel. Dia juga memeluk erat kakinya dan berharap Abang Hansel akan menggendongnya tinggi-tinggi dan memberitahunya bahwa ia juga sangat merindukannya. Tetapi belum sempat dia digendong Abang Hansel, dia malah digendong oleh orang yang berada di samping. Kamu anak siapa? Kenapa kamu sembarangan lari? Meskipun Rila kecil sudah melanggar aturan, tetapi anak kecil yang bisa ada di sini pasti keluarganya kaya. Walaupun tidak tahu latar belakang Rila kecil, sikap orang itu termasuk cukup ramah. Orang jahat, lepasin aku. Aku mau Abang Hansel, kata Rila kecil yang emosi.
Tatapan matanya terus memandang ke arah Abang Hanselnya. Karena jarak tinggi dia dan Abang Hansel yang terpaut jauh, dia sama sekali tidak dapat melihat jelas Abang Hansel. Kali ini dia digendong orang. Dia malah memiliki kesempatan untuk melihat jelas Abang Hansel.